sebenarnya saya itu menjadi tukang mengantar jemput istri kalau istri saya itu ikut latihan beksan. Oh. Jadi ikut di komunitas Kagama Beksan. Jadi sampean ojol ternyata. Iya. Oh, lah ternyata. Karena tugas jadi kalau utama ngantar saya istrinya, Pak sesuai aplikasi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kantor alumni dan Kagama Universitas Gadjah Mada, kita kembali di podcast Kagama Komunitas. Saya singkat lagi menjadi Pokata. Podcast Kagama Komunitas. Nah ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah podcastnya teman-teman komunitas Kagama yang dalam tanda petik bahwa Kagama punya komunitas yang banyak sekali, yang punya rasa kepedulian, punya rasa handar beni, punya rasa ikatan yang kuat dengan Gadjah Mada, kampus tercinta, sehingga komunitas-komunitas inilah yang akan menghidupkan, yang akan mencoba memberi warna kepada kampus tercinta melalui teman-teman Kagama. Baik, sudah hadir di depan saya Mas Patah Ansori. Ya, betul ya, namanya Mas Patah Ansori ya? Betul. Ya, jadi orang yang selalu sering minta maaf. Ansori. Mas Patah Ansori ini adalah yang mengampu Kagama Yoga. Jadi ada komunitas Kagama Yoga. Nanti detailnya apa itu yoga, apa itu yang diampu teman-teman dari komunitas Kagama Yoga. Nah nanti kita akan ngobrol. Yang pasti ini salah satu komunitas Kagama yang dipandegani Mas Patah Ansori. Ya, saya ikut di dalamnya gitulah. Loh, yang memulai juga tuh Mas? Ya, Kagama bersama-sama teman-teman yang lain. Apa itu sih Kagama Yoga, Mas? Kagama Yoga itu kumpulan komunitas Kagama yang punya minat dan selalu melakukan aktivitas yoga secara rutin. Oke. Yoga dalam konteks meditasi atau dalam konteks olahraga atau dalam konteks apa? Ya, ini memang kalau bicara yoga itu sebenarnya memang skopnya itu luas ya, Mas Anang ya. Tetapi yang gampang saja, monggo kalau mau dimasukkan seperti yang sudah diakui oleh dunia, itu yoga itu menjadi olahraga publik. Olahraga publik ya. Tetapi kami para aktivis yoga itu merasa bahwa yoga itu bukan hanya olahraga, dan itu memang begitu, asalnya itu memang begitu. Tetapi bahwa yang sudah diakui adalah yoga sebagai aktivitas olahraga publik, kita syukuri. Iya. Yang lain-lain belum dinyatakan sebagai olahraga publik karena memang tidak termasuk dalam olahraga. Bagian dari yoga yang sudah diakui itu kita syukuri gitu Mas Anang. Iya. Tapi lebih tepatnya sebenarnya kalau menurut Mas Patah Ansori, yoga itu apakah itu mencoba menyapa tubuh, menyapa diri, atau apa sih sebenarnya? Sebelum kita nanti ngobrol secara komunitasnya. Ya. Yoga itu sebenarnya mengolah diri. Mengolah diri. Nah, kalau tadi kan ada olahraga, ada unsur olahraganya. Tetapi kecuali olahraga, ada unsur olah jiwa di dalamnya, olah pikir di dalamnya itu. Iya. Jadi makanya kalau untuk beryoga itu tujuannya untuk kepada body, mind, and soul. Body, mind, and soul. Jadi badan, jiwa, dan pikiran. Betul. Ya. Untuk mensinergikan itu semua ya. Betul. Beda nggak dengan meditasi sebenarnya? Bagian dari yoga itu meditasi. Meditasi. Jadi ada aktivitas di dalam yoga itu adalah salah satunya meditasi. Betul. Betul. Gini Mas Anang, kita mengacu kepada
Hatha Yoga. Ya, di dalam yoga itu ada sistem. Karena sedikit ke belakang dulu ya. Yoga itu warisan dunia yang terutama kita warisi dari India. Betul. Nah, yoga itu sebenarnya laku untuk mengolah diri. Tujuannya seperti kata yoga itu sendiri, penyatuan, unity, ya. Mencapai kemanunggalan. Kalau di orang Jawa bilang itu menuju pada kemanunggalan. Kemanunggalan kita dengan alam. Kemanunggalan kita. Jadi menselaraskan badan, pikiran dan jiwa kita untuk menuju kepada yang alamiah. Itu saja, tidak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh ya. Tidak aneh-aneh. Tidak lalu itu sebuah penolakan karena ajakan ya. Ayo yoga lah. Yoga. Terus yoga. Kuwi ya wegah Oke. Jadi cuman saya gambaran ketika bicara yoga itu selalu identik identiknya dengan India. Lalu apakah ada gerakan yang misalnya sering kan ada simbol-simbol begini atau apakah itu misalnya bagian? Ini ada bagian dari mudra gitu ya. Ini mudra ya? Mudra ada Cimudra, Jenana Mudra dan sebagainya, itu macam-macam part-partnya. Itu detail-detailnya. Iya. Oke, itu teman-teman tadi yoga itu sebenarnya yang melandasi bagaimana kita mempertemukan, mempersatukan, mensinergikan antara badan, hati dan pikiran. Ya. Nah, supaya ini selaras dengan alam. Supaya selaras dengan alam. Oke. Karena kadang-kadang kita juga terlalu kemerungsung supaya itu lebih rileks. Makanya orang-orang yoga biasanya kan nggak tahu, kalau orang yang nggak sabar kadang-kadang selak kemerungsung ngopo-ngopo, padahal yoga ini mesti tenang. Itu betul ya? Karena kebetulan istri saya juga ikut-ikutan yoga juga. Jadi saya juga, tugas saya sih kadang-kadang kalau pas yoga di mana kemarin di Kaliurang, di hutan pinus segala macam, aku mungkin motret saja nih. Besok lagi istrinya suruh jangan ikut yoga. Apa? Ikut Anang. Loh, aku itu namanya adalah yoga. Oh gitu. Nah, itu hanya istilahnya pemancing di awal karena supaya kita tahu apa itu yoga. Nah, sekarang kita masuk ke komunitas, ke Kagama Yoga. Kenapa sih muncul Kagama Yoga, Mas Patah? Ini juga unik, Mas. Jadi awalnya itu tidak ada niatan kita untuk membuat atau punya angan-angan untuk bikin komunitas yoga, itu tidak ada niatan sama sekali waktu itu. Jadi, tetapi sekali lagi, segala sesuatu yang tidak kita rencanakan pun patut kita syukuri ya. Awalnya itu benarnya saya itu menjadi tukang mengantar jemput istri kalau istri saya itu ikut latihan beksan. Jadi ikut di komunitas Kagama Beksan. Jadi sampean ojol ternyata. Iya. Ternyata. Karena tugas jadi kalau utama kantor saya, istrinya, Pak, sesuai aplikasi ya. Karena itu terus. Nah, suatu saat saya iseng itu seperti sambil nganter istri saya. Setelah itu saya tinggal, saya ke GSP Geraha Sabaya. Di depannya itu ada tangga dan ada halaman. Nah, memang saya itu sudah rutin selalu melakukan yoga, yoga asana terutama, yang olahraga tadi. Nah, itu saya beryoga di situ. Sendirian waktu itu? Sendiri. Terus dipotret oleh istri saya. Nah, potretnya itu tak lihat kok, wah lumayan nih, boleh dipamerkan juga. Nah, saya unggah di Facebook. Terus sambil saya beri ini caption, sudah ada komunitas Kagama yang lain, misalnya Beksan dan lain-lain, yang belum ada Kagama Yoga. Waktu itu memang belum ada ya? Belum ada. Nah, terus itu dikomentari banyak teman gitu. Di antaranya teman-teman di Kagama Beksan itu komen, ayo bikin. Nah, jadilah oke, kalau begitu
kita coba untuk jalan. Kita nggak bikin komunitas dulu, tapi kita coba jalan dulu. Nah, saya tawarkan ke teman-teman yang waktu itu masih terbatas di Kagama Beksan ya. Latihannya waktu itu di auditorium Fakultas Kedokteran Gigi. Oh iya. Nah di situ. Oke, untuk mengisi waktu sebelum latihan Beksan dimulai kita beryoga dulu. Karena dulu saya juga beryoga itu untuk mendasari olah tubuh saya, karena saya suka berteater gitu Mas Anang. Ya, itu sebenarnya nanti pertanyaan saya itu apa ono kaitane. Tapi sebelum ke situ Mas Patah, pertanyaan saya, berarti jenengan sebenarnya sudah beryoga sudah lama? Ya, sudah cukup lama, tapi nggak rutin Mas. Dan itu kelemahannya. Seharusnya seorang aktivis yoga itu harus melakukan yoga secara rutin. Dulu sampean nggak yoga apa, pelaku yoga itu namanya apa tuh? Yogi. Oh, tadi tak pikir kalau yogi itu perempuan, yoga itu laki-laki, itu enggak ya? Yoga yogi. Oke. Nah, akhirnya belok nih sebelum tadi kan Mas Patahan Sori ini kan sebenarnya kan anak TGM, ya kan? Ya. Anak teater Gajah Mada, tiba-tiba yoga, atau memang ada kaitannya karena sering pengendapan, kalau nggak salah pengendapan itu kadang-kadang kayak semacam yoga juga di teater. Nah, apakah ada kaitannya, Mas? Nah, betul sekali. Itu kaitan itu hampir menyeluruh, Mas. Jadi akhirnya saya malah jadi berkesimpulan, seharusnya semua orang itu melakukan yoga untuk mendasari seluruh aktivitasnya. Apapun itu ya. Apapun. Nah, kalau saya hubungkan dengan aktivitas saya di teater, saya itu kan di teater juga agak lebih konsen ke keaktoran ya. Raketan elek-elek ya, tapi edok-edok dadi aktor gitu. Oh iya kok raketan elek ya, raketan apik. Nah, kuwi pemain badminton lah, kuwi raketan. Teater ora raketan, Mas. Nah, ternyata untuk menjadi seorang aktor kan kita dituntut untuk mempunyai badan yang enak dilihat, mempunyai vokal yang enak didengar, kemudian mempunyai emosi yang lentur untuk bisa memainkan peran. Nah itu semua kita dapatkan dari yoga. Dasar-dasar itu, kalau kita melakukan yoga asana itu berarti kita melatih olah tubuh. Kalau kita melakukan pranayama itu kita olah napas, dan olah napas itu sangat besar pengaruhnya terhadap produksi vokal. Oh, yang seperti contohnya pranayama. Pranayama itu yang pranayama itu sebenarnya bernapas saja, ya, bernapas saja. Contoh yang terbagus dari pranayama itu napas bayi. Jadi kita belajar, Mas Anang, bernapas kembali seperti napasnya bayi. Piye kuwi? Napasnya bayi itu ya lengkap, ya pernapasannya lengkap. Perut, dada, diafragma, dada, itu bayi. Jadi nggak pakai latihan, dia sudah langsung bisa melakukan pernapasan yoga yang paling baik dan benar. Oke. Dasar yoga itu memang malah itu ya sebenarnya. Itu kembali ke alam tadi, kembali ke yang alamiah tadi. Jadi intinya kalau pranayama itu, pernapasan yoga itu kita menarik napas, mengisi paru-paru secara penuh. Kemudian ketika mengeluarkan napas, kita mengosongkan juga paru-paru itu penuh gitu. Nah, itu disebut pernapasan lengkap ya. Pernapasan lengkap itu meliputi perut, diafragma dan dada. Pernapasan lengkap. Kuncinya pernapasan juga itu pernapasan lengkap. Setelah lengkap, pernapasan berirama. Jadi lengkap dan berirama. Oke, bedanya gimana? Secara praktek, Mas. Mungkin contohnya yang pernafasan lengkap, lalu yang berirama. Misalnya berirama, berirama ya. Itu macam-macamnya ya kan, itu macam-macamnya. Malah kayak nge-rap, beatbox. Macam-macamnya banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi intinya kita itu melakukan pernafasan yang lengkap dan teratur atau berirama.
Oke. Gitu. Nah, kalau konteksnya olah suara dari yoga di mananya? Nah, kalau pernapasan kita sudah menjadi pernapasan lengkap, dia akan menjadi mendasari kita untuk produksi vokal. Gitu. Nah, karena itu untuk proses profesi aktor, penyanyi, orator, tukang demo, supporter, itu sebenarnya semuanya perlu latihan pernapasan yoga supaya produksi vokalnya bagus. MC kayak Mas Anang gitu kan. Saya yoga, Yogyakarta. Jadi kalau misalnya latihan vokal, Mas Anang pasti tahu lah. Enggak. Aku aktor abal-abal, Mas. Itu kita mulai dengan pernapasan, kemudian produksi vokal A, I, U, E, O, dan memperbaiki diksi, memperbaiki intonasi dan sebagainya. Nah, kalau seorang yang sudah rutin melakukan yoga pranayama, kita untuk masuk ke latihan vokal itu langsung ke ini aja, ada semacam shortcut gitu, jalan pintas saja. Karena sudah ada dasar semuanya. Iya. Tinggal memperbaiki artikulasi dan sebagainya, ya. Ada diksi, lala, tapi kalau pelet habis sih malah. Oke. Mungkin kalau ini bikin penasaran kalau kita ngomong yoga nanti jadi nggak selesai ke konteks komunitasnya karena memang yoga itu menjadi satu dasar ya luas banget gitu kan. Karena saya juga pernah mengakomodir teman-teman dari luar, dari India, dari Australia, dari mana untuk melakukan yoga waktu itu di Merapi sama di saya lupa yang pasti waktu di Merapi. Jadi bagaimana mereka menyatu dengan alam segala macam. Nah, kalau ngomong yang itu pasti ini banyak sekali, panjang sekali. Nah, tadi kita kembali ke konteks komunitas. Tadi memulainya itu sekitar tahun berapa tahun, Mas? 2019. Baru 2019 sebenarnya. Itu pas pandemi? Enggak, sebelumnya. Sebelum. Sedikit sebelum pandemi. Pandemi kok nyang-nyangan. Nah, karena itu saya lanjutkan yang tadi ya, yang proses berdirinya mulai dari latihan sebelum latihan Kagama Beksan, sebelum latihan tari kita beryoga. Nah, itu sudah rutin kita lakukan beberapa minggu. Ternyata pesertanya itu makin lama makin banyak. Mulai dari sekitar 5 orang, kemudian antara 5-10, kemudian antara 10-15. Ketika mencapai kira-kira 20 orang datanglah pandemi. Nah, kemudian dari situ kita nah inilah semua ada hikmahnya ya. Pandemi juga ketika kita nggak mungkin lagi untuk berlatih offline, muncul gagasan untuk kita online dan kemudian kita karena ternyata Kagama itu punya semua, apa saja punya, apa sih yang nggak dipunyai oleh Kagama, termasuk instruktur yoga, Mas Anang. Punya ternyata. Setelah kita bisa berhubungan secara online ini meluas, kita nggak hanya terbatas di Jogja saja. Nah, dapatlah kita instruktur yang levelnya itu sudah gurunya guru kalau di yoga itu. Misalnya siapa itu, Mas? Ada Bli Ode Purnama di Bali. Terus kemudian ada lagi Mbak Ningrum. Di dalam ruangan. Kan Ningrum. Mbak Ningrum. Ya. Oke, Mbak Ningrum di mana? Ningrum Ambarsari. Itu di mana? Di Jakarta. Jakarta. Oke, Terus ada Bli Arsiawan Adi. Itu di Bali juga. Terus kemudian kita kenal beberapa instruktur yoga yang bukan Kagama tapi ternyata punya frekuensi yang sama dengan kita. Jadi kita bisa undang mereka untuk menjadi instruktur tamu. Di antaranya ada Mas Yudi Widiantoro, itu pendiri Yoga Gembira di Jakarta. Yang mereka itu melakukan latihan rutin di Taman Suropati di Jakarta setiap hari Minggu pagi. Terus kemudian ada dari komunitas Seger Oger di Bali juga kita bisa mendatangkan instruktur tamu seperti
Mbak Anali Parisa, terus ada Bli Wayan Sudira. Jadi akhirnya begitu. Akhirnya malah efeknya itu malah terjalin komunikasi gara-gara online ya akhirnya. Online, Ya. online. Dan yang paling ini, yang paling mantap itu, programnya kan kita namakan Nusantara Beryoga bersama Kagama. Nusantara Beryoga bersama Kagama. Oke. Nah, Mas Anang tahu nggak? Semenjak Nusantara ikut beryoga bersama Kagama, tidak lama kemudian dia dipilih untuk menjadi ibu kota negara. Elok orang. IKN. Itu dia. IKN. Berarti IKN itu K-nya kakak agama ya? Gara-gara ikut Kagama beryoga dia terpilih jadi IKN. Nah, setelah ini kan mulai ini pandemi sudah mulai sudah anggaplah sudah menjadi endemi, nggak usah endemi yang rasa apa kita nggak tahu ya. Indomie telur kornet. Oh jadi disebutkan malahan. Nggak rasi dondagel. Bukan, nggak boleh ada merek. Oh iya ya. Nah, adakah kan waktu itu satu online, lalu pernah menjadi hybrid. Nah, sekarang apakah tetap akan melanjutkan itu atau menjadi offline? Tetap. Kita akan tetap melanjutkan. Ini menjadi program utama kita. Programnya Nusantara Beryoga bersama Kagama itu program beryoga secara online karena jangkauannya bisa luas ya, meliputi seluruh penjuru Nusantara. Bahkan seringkali teman-teman kita dari Kagama luar negeri juga ikut, ada dari Singapura atau dari Jepang. Loh, tapi ketika online itu kan kita begini, misalnya apakah yoga itu tidak ada syarat, ada ruang khusus untuk melakukan yoga, sehingga ketika online misalnya kan jadi beda-beda nih, ada yang di dalam misalnya ruang tamu, ada yang di luar, apakah tidak harus di dalam kondisi yang sama treatmentnya gitu. Nah, itulah kelebihannya yoga. Kita bisa beryoga di mana saja asal ada ruang yang bersih, ruang bersih, udaranya cukup, ventilasinya cukup dengan seluas matras yoga nggak apa-apa. Kita sudah bisa melakukan jadi simple yoga. Sebenarnya ya kalau bicara tempat. Jadi nggak harus ada di frekuensi yang sama ketika misalnya yang di Jakarta di ruangan, yang di Surabaya mungkin di tengah hutan, bebas saja sebenarnya. Bebas. Ada yang mau sambil berkebun silahkan, sambil mancing juga silahkan. Gelar karpet terus ikut beryoga, habis itu lanjutkan mancing lagi. Ini bahkan besok ini yang minggu besok itu instrukturnya Mbak Ningrum Ambarsari, beliaunya sedang di Polandia. Jadi beliau akan menjadi instruktur dari Polandia. Dan di sananya kira-kira jam 2 malam, jam 2 dini hari kira-kira. Yes, bene. Instruktur kok ya toh. Loh, justru itu instruktur itu memang kan harus keliling. Kan ini tuh di dalam, struk itu pembayaran, tur itu keliling. Nah, enggak maksudnya termasuk jamnya. Ketika ini ada perbedaan yang sangat jauh. Enggak ngaruh juga ya, enggak masalah. Tidak harus frekuensi sama jam gitu. Relatif tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Oke. Luar biasa. Ada berapa jumlah kalau saya tanya member pasti tidak ada secara resmi ya, tetapi pernah rekor itu berapa sih yang pernah tergabung di Kagama Yoga atau Nusantara Beryoga bersama Kagama ini? Ya, itu yoga itu tidak termasuk olahraga atau olah tubuh yang populer ya Mas. Enggak populer lah. Populer ya? Populer, martabak juga populer sama. Jadi saya sudah sangat bersyukur ketika pernah suatu kali acara Nusantara Beryoga bersama Kagama itu diikuti oleh sekitar 250-an orang. Yang online ya? Online. Kalau yang offline pernah? Kalau yang offline itu belum pernah karena terakhir kita kan hibrid saja. Hibrid. Yang waktu di Balairung. Di Balairung. Ya. Di Balairung itu hibrid dan waktu itu masih ada pembatasan jumlah. Jumlah ngumpul-kumpulnya itu masih dibatasi. Maksimal, gitu ya. Jadi waktu itu dibatasi
boleh sampai 30 orang, ya kita adanya mungkin 40 orang gitu Mas Anang. Oke. Padahal sedikit melewati batas. Padahal kan sering saya lihat misalnya yoga yang offline ya, yang offline itu kayak kadang-kadang nggak tahu waktu itu di Candi Boko atau di mana itu kan sampai ribuan ya. Kalau yang terakhir kemarin di Prambanan, kita ikut juga. Nah, itu kami Kagama Yoga itu ikut juga komunitas-komunitas yang lain kalau ada acara bersama. Nah, kemarin di pelataran Candi Prambanan itu ribuan Mas di situ peserta. Iya, makanya itu. Makanya apakah misalnya gini, kan saya hanya membayangkan secara visual ya. Di Baleirung, di depan Baleirung, ribuan orang beryoga dengan background ikoniknya arsitektural Baleirung kan, wah ini luar biasa buat kita. Luar biasa ya, Mas. Dan itu kalau saya membayangkan itu bisa saja. Karena gini, Kagama Yoga itu kita penanggung jawab dan pengurusnya itu memang Kagama. Tetapi kita itu misi kita itu justru mengajak masyarakat siapapun untuk beryoga bersama-sama. Iya. Jadi peserta Nusantara Beryoga Bersama Kagama itu tidak terbatas pada Kagama. Tapi pengurus dan penanggung jawabnya memang Kagama. Iya. Karena itu betapapun kecilnya itu kami memaknainya sebagai bakti Kagama untuk masyarakat. Gitu. Yes. Jadi tantangan saya harus bikin masal di Baleirung. Ayo dibantu. Nah, siap. Tapi saya bantulah. Paling enggak saya akan membantu ngogrok-ogrok, ngompor. Oke. Karena ini nyun saya waktunya agak terbatas juga. Jadi syaratnya untuk bergabung di Kagama Yoga itu apa sih Mas? Punya kemauan untuk ikut beryoga, syukur rutin. Enggak ada membership gitu? Tidak ada. Tidak ada kontribusi apapun? Tidak ada kontribusi apapun. Kami menerima sumbangan tetapi kami tidak pernah meminta. Boys, keren. Jadi kalau ada pun sumbangan sukarela kami terima, tapi kami tidak mewajibkan sumbangan apapun gitu. Jadi lebih kepada biarkan itu naluri yang berjalan ya. Nah, atau gini Mas, ini kan komunitas kita sebut yoga kita di Kagama itu pun yoga suka-suka. Sebenarnya dulu mau mengambil yoga gembira, tapi yoga gembira sudah dipakai. Gitu. Karena yoga gembira juga minuman ya itu ya. Oke. Nah, apa event terdekat Mas? Maksudnya event terdekat itu yang mungkin kaitannya kan kita sebentar lagi puncak di SUGM ke-74 ya. Nah, apakah ada program khusus? Program khusus kita itu tahunan itu yang memungkinkan, tapi kita bukan dan ya, kita pakai atau. Oke. Satu, Hari Yoga Sedunia itu jatuh itu kapan? Hari Yoga Sedunia itu di 21 Juni. Oke. Itu udah lewat. Terus kedua atau ya makanya atau kawat balong besi Agustus. Itu apa? Agustus itu kita Hari Yoga kedua. Temanya bukan. Kita sebut dengan Yoga Mahardika. Oh, kemerdekaan. Yoga Mahardika itu seperti yang pernah terjadi itu di tahun 2020 kita mengundang Anjasmara itu Yoga Mahardika. Nah, kalau itu tidak tercapai atau lagi di bulan Desember yoga spesialis dies natalis. Wah, berarti ternyata spesialnya sebenarnya kan kayaknya nanti saya akan bikin Kagama atau aja ya. Jadi lebih luas, paling luas daripada komunitas yang lain. Sudah ada Kagama komunitas. Kan Kagama komunitas, Kagama atau kan belum ada. Oh iya. Gini. Jadi kita memberikan alternatif saja. Kagama HGBI. Oke. Harapan yang terakhir, harapan untuk aktivitas teman-teman Kagama Yoga. Ya, kita berharap bahwa memperkenalkan yoga kepada masyarakat sebanyak-banyaknya itu saja Mas, nggak usah ini, dan minimal mau mengajak siapapun untuk mencoba. Ayo coba beryoga, kalau merasa mendapatkan manfaat, misalnya tubuhnya lebih bugar, ya, silahkan lanjut. Kalau enggak, monggo silahkan cari sarana kebugaran yang lain-lainnya. Kami tetap beryoga. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Patah Ansori. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan semakin berkembang, mudah-mudahan semakin banyak yang berminat. Karena itu adalah dasar aktivitas kita dengan menyapa
tubuh, jiwa, dan pikiran, betul ya? Tubuh, pikiran, dan jiwa. Tubuh, Mungkin terakhir ya, masih ada beberapa menit. Nah, di yoga itu kalau kita hubungan, kebetulan saya orang Jawa, itu kita bisa membagi, seolah-olah bisa membagi menjadi dua. Apa itu? Jadi ada olah kanuragan. Olah kanuragan secara fisik ya. Itu olah tubuh dan olah nafas. Terus kemudian olah kajiwan. Nah, batin, atau kasepuan kalau orang Jawa. Nah, itu kita mulai dengan laku pratyahara. Itu menarik perhatian ke dalam diri kita. Jadi kalau sudah badannya sudah lentur dan bugar, nafasnya sudah dalam dan teratur, saatnya kita menenangkan pikiran, kemudian mencoba untuk meraih kedamaian, ketentraman di dalam hati. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Fatah Ansori. Jadi terima kasih ya sudah rawuh, sudah ada di podcast Kagama Komunitas yang saya singkat menjadi Pokata. Tapi intinya adalah ini sangat-sangat apa ya istilahnya, dengan kehadiran Mas Fatah Ansori bersama Kagama Yoganya itu membuat kita juga diingatkan bahwa apalagi ini di tahun-tahun yang agak panas, bahwa dengan yoga itu kita tidak hanya berpikir, kita tidak semata-mata berpikir untuk memenangkan, tetapi bagaimana untuk saling menyenangkan dan tentu saja saling menenangkan. Terima kasih, selamat ketemu lagi di program podcast Kagama Komunitas berikutnya. Selamat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.